Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera buat kita semua, para pecinta YouTube, para subscriber, para penonton setia Siwareng Official. Yang semoga pada sehat, yang semoga panjang umur, gampang milik rezekinya, kelak mati dalam keadaan kematian yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ingin membawakan sebuah kisah cerita tentang seorang anak yang dari kota dia tersesat di sebuah kampung yang jauh dari tempat tinggalnya. Dalam cerita ini, si anak ini lupa ingatan di mana dia tinggal. Tiba-tiba dia berada di suatu kampung di mana dia pun tidak tahu arah dan tujuan. Singkat cerita, si anak yang masih berusia belia ini kurang lebih usianya 10 tahun. Sebut saja namanya si Budi. Sebut saja namanya si Budi. Si Budi ini berjalan, ya singkat cerita, si Budi ini berjalan menelusuri jalan yang dia sendiri tidak tahu arah jalan pulang. Dengan terhuyung-huyung karena belum makan, dengan terhuyung-huyung karena dia belum sarapan, belum makan, dan tidak minum. Karena apa? Yang dia bawa hanyalah pakaian di badan, itu pun sudah lusuh sekali. Uang dia tidak ada, ya kan? Barang yang untuk dijual tidak ada. Anak seusia 10 tahun ini berjalan menelusuri kampung. Singkat cerita, si Budi ini sudah tidak bisa menahan rasa lapar. Lalu dia melihat sebuah warung kecil, ya, di mana warung itu menjual makanan, ya, makanan ringan seperti roti dan snack-snack. Dihampirinya warung itu sama si Budi. Ternyata yang jualan seorang ibu, dibilang muda, sudah rada tua. Dibilang tua, masih muda. Apa namanya itu? STW. STW. Lalu si Budi pun bilang kepada yang punya warung itu, sebut saja yang punya warung Ibu Midah. Si Budi berkata kepada Ibu Midah itu, "Bu, boleh tidak saya minta sepotong roti dan teh hangat?" Lalu Ibu Midah ini terheran-heran karena apa? Belum pernah melihat anak ini atau si Budi. Lalu Ibu Midah menghampiri, "Hai nak, dari mana kamu? Kamu kusut sekali. Mukamu pun udah kayak kucing kecebur, lusuh. Kasihan sekali kamu. Dari mana? Mau kemana?" Budi pun menjawab, "Saya lupa mau kemana. Saya tinggal di kota Jakarta, Bu. Ya, saya sudah beberapa hari ini tersesat. Tadinya saya mau ke rumah paman saya. Cuman karena saya kehabisan ongkos, jadi saya jalan kaki, nggak bisa naik kendaraan dan tersesat sampai di sini. Saya lapar sekali, Bu. Saya ingin Ibu memberikan saya roti dan teh hangat. 1 butir roti dan teh hangat, Bu. Saya minta tolong, Man. Please, Bu. Lapar. Udah orang makan-makan saya, Bu. Udah berapa hari ini." Lalu Ibu Midah pun
terbesit, teringat anak yang sudah tiada, seperti usia si Budi itu. Nah, nama kamu siapa? Nama saya Budi, Bu. Nah, Budi, kamu belum makan berapa hari? Sudah hampir 3 hari saya nggak makan. Masya Allah. Nah, akhirnya apa? Dibuatkan mie rebus, karena di situ tidak ada nasi. Mie rebus dan telur, ya, buat si Budi. Dibuatkan mie rebus, dikasih teh hangat. Nah, minum teh dulu nih, ya, biar seger. Akhirnya saya mau buat mie dulu buat kamu. Iya, Bu, terima kasih banyak, kata Budi. Akhirnya si ibu itu, Bu Mida, membuat mie rebus komplit pakai telur buat si Budi. Selesai, akhirnya si Budi pun makan mie itu. Si Budi tidak makan roti. Makan mie dengan lahap, dengan cepat sekali si Budi itu. Dan akhirnya selesai, dia minum rada seger. Sampai atop dia, gitu kan si Budi. Bu, makasih banyak ya, Bu, gitu kata si Budi. Saya nggak punya uang, Bu, gitu. Saya nggak punya uang buat bayar mie ini sama teh hangat ini. Saya hanya bisa berdoa biar ibu panjang umur, gampang milik rezeki, sehat selalu. Iya, nah Budi, nggak apa-apa. Emang kamu mau pulang kemana? Kata Ibu Mida kepada Budi. Saya mau pulang ke Jakarta. Saya mau pulang ke Jakarta. Saya jalan kaki karena saya tidak punya uang. Nah, ini saya ada sedikit, ya, pakailah buat kamu pulang. Dikasihlah itu yang namanya si Budi uang 100.000 rupiah. Mie dan telur dikasih, teh hangat dikasih, dan uang 100.000. Ibu Mida, apakah ibu ikhlas memberikan ini kepada Budi? Iya nak, ibu ikhlas, kata Ibu Mida. Akhirnya si Budi pun pamit pulang dengan senang hati, mencium tangan yang namanya itu yang punya warung, si Ibu Mida. Ibu, terima kasih banyak, saya pamit. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun berlalu. Singkat cerita, setelah 15 tahun, ya, setelah 15 tahun berlalu dari yang namanya peristiwa itu, Ibu Mida yang seorang janda, Ibu Mida, dia tinggal sebatang kara, sakit jantung dan butuh perawatan medis dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Bu Midah jatuh pingsan, dibawa sama saudaranya ke rumah sakit ternama di Jakarta. Karena tidak punya uang, semua dijamin oleh saudaranya dengan jaminan hanya atas nama. Karena pertimbangan nyawa orang, akhirnya diterima oleh rumah sakit tersebut. Singkat cerita, Ibu Midah diberi perawatan oleh tim medis. Diberi perawatan karena dokter yang menangani sakit jantung tersebut tidak sedang dalam jadwal di rumah sakit tersebut. Jadi Ibu Midah hanya diberi perawatan oleh perawat medis yang sudah arahkan oleh sang dokter yang memang tidak ada di tempat. Perawatan medis di ruang yang UGD, ruang
ruang khusus, ya, di satu ruangan Ibu Midah dirawat. Keesokan harinya sang dokter datang. Sang dokter yang masih muda, tampan rupawan. Sang dokter pun mengecek siapa yang sakit. Gitu. Ini dok, kata perawat. Ini ruangan ini, gejalanya ini. Langsunglah singkat cerita, itu yang namanya dokter tampan rupawan datang ke ruangan Ibu Midah. Dicek dari kaki, dari ujung kaki sampai leher, keadaan Ibu Midah yang masih dalam keadaan koma. Lalu dokter itu pun terkaget-kaget melihat Ibu Midah. Ingat betul dia pada saat kelaparan, Ibu Midah lah yang menolongnya. Ternyata saudara, dokter muda ini adalah Budi yang kelaparan pada saat keder di kampung orang. Singkat cerita, setelah dikasih perawatan oleh Budi sang dokter tampan, esokan harinya Ibu Midah pun alhamdulillah siuman. Setelah siuman, Ibu Midah bukan memikirkan badannya, namun Ibu Midah memikirkan biaya perawatan penyakitnya. Karena apa? Ibu Midah tidak punya apa-apa kecuali hanya warung kecil di rumahnya. Ya Allah, kata Ibu Midah sedang terbaring. Ya Allah, bagaimana ini saya harus membayar rumah sakit ini? Ini rumah sakit ternama, ini rumah sakit besar. Bagaimana ya Allah? Berikan jalanmu ya Allah, kata Ibu Midah bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering 2, 3, 4 hari lalu Ibu Midah pun alhamdulillah siuman, sehat, lebih baik daripada saat Ibu Midah datang ke rumah sakit tersebut. Lalu saudara, Ibu Midah pun datang. Bagaimana ini? Apa kita pulang atau bagaimana? Kata Ibu Midah. Iya, tapi ini rumah sakit siapa yang bayar? Saya nggak punya uang. Kalau saya juga nggak tahu berapa biaya ini. Jadi sebelum Ibu Midah pulang dan ke kasir, ternyata Budi, dokter tampan rupawan yang pernah ditolong oleh Ibu Midah pada saat ia usia 10 tahun waktu keder di kampung orang, membayar semua biaya rumah sakit seluruhnya. Biaya perawatan Ibu Midah dibayar. Lalu sang dokter menulis di bon tagihan rumah sakit tersebut, dibayar tunai oleh mie rebus dan teh hangat serta uang 100.000. Dibuntel-buntel, dilepit-lepit. Tolong kasihkan ini ke Ibu Midah, kata dokter Budi tersebut. Akhirnya setelah gundah gulana di ruangan bersama saudaranya Ibu Midah, ternyata datanglah itu yang namanya perawat. Ibu Midah sudah bisa pulang. Ini bon tagihan rumah sakitnya, biaya rumah sakitnya semua ada di sini. Akhirnya Ibu Midah pun, yang tadinya mau sembuh bisa sakit lagi tuh baca bon itu. Apa gaget-gaget dia buka itu yang namanya, apa gemeteran tangannya.
dibuka, dilihat bonnya itu, tahukah saudara, 78.500.000. Ibu Mida pun kaget. Tapi setelah dibolak balik itu bon nota rumah sakit, dilihat tulisan sang dokter. Ibu Mida pun sujud syukur sambil menangis. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Seperti itu. Jadi pemirsa, demikianlah kisah Bu Mida dan Budi yang kelaparan. Ini kisah ini adalah fiktif belaka. Jadi apapun yang kita lakukan saat ini, kebaikan yang kita lakukan saat ini, bukan berarti Allah tidak membalasnya instan saat itu juga. Namun Allah punya cara lain, Tuhan punya cara lain membalas kebaikan kita. Bisa esok, lusa, tahun depan, atau bahkan nanti di yaumil mahsyar, atau bahkan nanti di yaumil kiamah, atau bahkan nanti di akhirat kelak. Jadi apa-apa yang kita tebar kebaikan tidak langsung mulu-mulu kita baik hari ini, kita langsung dibalas kebaikan kita. Dengan keikhlasan lillahi ta'ala menolong orang berbuat baik, insya Allah pasti hakul yakin, insya Allah kebaikan kita semua pasti akan berbuah suatu kebaikan yang berlipat ganda. Seperti kisah tadi, memberikan bersodakoh teh hangat, bersodakoh mie rebus campur telur dan uang 100.000, ternyata berbuah puluhan juta rupiah, berobat gratis, tidak bayar. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat khususnya buat saya, si Wareng. Mudah-mudahan selalu berupaya berbuat baik. Unzur mangkola wala tanzur mangkola. Kalau emang baik, walaupun kata bocah somplak, ambil yang baik, yang buruknya buang. Ya, gitu aja. Unsur mangkola wala tanzur mangkola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.